yang lebih penting sih sebenarnya adalah menemukan di dalam hidup ini kita mau misinya kemana. Itu pegangan sebetulnya. Jadi setiap dari kita, terutama praktisi PR, itu mesti tahu misinya apa. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya pelan-pelan itu reputasinya terbangun juga gitu. Jadi orang kan percaya itu bukan cuma sekedar ucapan gitu, bukan cuma sekedar kita datang 1 kali 2 kali presentasi lalu kemudian orang akan percaya dengan kita. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Memiliki misi dalam hidup, pekerjaan atau usaha yang kita jalankan sangat penting. Tapi sebagian besar dari kita seringkali mengabaikannya dan yang penting jalanin aja dulu. Narasumber kali ini akan memberikan insight mengenai pentingnya memiliki misi dalam hidup. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo Instagram, halo podcast. Dan last but not least, halo Facebook. So, teman-teman, kita kembali lagi PR Talk dari WLPR dengan season kedua. Tema yang kita angkat kali ini adalah case study dari Marketing and Public Relation Practitioner, Generation Then and Now. Perbedaan paradigma pandangan generasi yang dulu, mungkin senior-senior, dengan generasi marketing dan PR muda nih zaman sekarang. Nah, sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan, kalau di sesi kita hari ini akan ada tamu khusus dari praktisi yang tentunya nanti akan memberikan insight yang sangat baik nih buat teman-teman. Di podcast PR Talks Generation Then Now, gue ditemenin sama istri gue di WRPR, ini adalah Livia. Monggo, kamu mau kenalin diri kamu sebagai apa nih? Karena penyebutannya banyak nih, beragam posisinya. Halo teman-teman di Facebook dan di kanal lainnya, Olivia sebagai community senior di WRPR. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melihat siapa sih sosok di balik WRPR yang attach dengan mahasiswa, yang ngundang-ngundang mahasiswa, yang bantu deliver materi kita, karena materi kita yang di Facebook dan Spotify serta Apple Podcast kita deliver ke kampus-kampus untuk didengarkan oleh mereka. Ini adalah sosok di balik itu, Livia, istri gue di WRPR yang bersama membangun PR agency kita ini supaya materi-materi yang kita sampaikan bisa nyantol di komunitas muda, generasi muda sekarang. Tamu kita yang spesial hari ini buat teman-teman podcasters Indonesia, kalau misalkan kalian para podcaster kan pastinya sedikit banyaknya kalian sebenarnya adalah jurnalis publik. Tentunya kalian adalah perwakilan dari praktisi public relation, walaupun pembahasannya itu beragam. Ada yang ngebahas passion kalian, ada yang ngebahas horor, cerita-cerita beragam, tapi secara nggak langsung kita adalah corong dari informasi yang kita tahu. Nah, bersama kita sudah hadir Pak Anton Binsar. Pak Anton Binsar nih kalau boleh cerita sedikit adalah praktisi marketing communication dan public relation dari Atmajaya University, Unika Atmajaya. Posisinya adalah head di Unika Atmajaya. Kemudian sebelumnya ternyata Pak Anton ini sangat erat dengan mainan Hot Wheels dan Barbie. Karena sebelumnya Pak Anton sempat bekerja di Mattel, salah satu produsen ya produk yang kita tahu ya, produk-produk mainan anak. Dan itu Mattel itu unik tuh, suami istrinya juga dua-duanya bergerak di bidang mainan anak ya, suaminya buat Hot Wheels, istrinya bikin Barbie. Nah, juga sebagai founder di PT Jejak Kita Nayatama, nanti mungkin Pak Anton bisa bercerita lebih detail lagi tentang apa sih yang sudah dia kerjakan untuk industri, khususnya di marketing dan public relation. Nah, ini kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Livia, Mas Tio. Ya, Selamat sore semuanya teman-teman. Iya. Nah, ini kita senang banget nih kedatangan Pak Anton, pastinya expert karena di akademisi juga berkarir, terus ada karirnya juga di industri sebagai praktisi. Moga-moga kita dapat insight-insight baru Pak dari dunia marketing dan PR. Mungkin awal-awal kita ice breaking dulu, pengen tahu dulu saat ini Pak Anton aktivitasnya apa yang sedang dikerjakan, dan kira-kira kontribusi ke anak mudanya itu seperti apa? Secara official, resmi, ya saya adalah karyawan. Saya Kepala Biro Marketing Public Relations and Admission di Unika Atmajaya sejak tahun 2017. Jadi baru sebetulnya bergabung dengan Atmajaya juga. Nah, lalu kenapa bisa ceritanya bergabung sama Unika Atmajaya, itu juga erat kaitannya juga dengan anak muda sih sebenarnya. Jadi jauh sebelum saya bergabung dengan Unika Atmajaya, saya itu membuat satu perusahaan, geraknya di training consultant.
Jadi 2004 itu saya buat satu perusahaan untuk training consultant, namanya Jejak Kita Training Consultant. Lalu terlibat aktif dengan anak-anak muda gitu ya, SMP, SMA, kuliah gitu sampai ke perusahaan. Lalu ya mainannya di pelatihan, lalu setelah itu ada jalan, saya kuliah lagi, saya tambah pengetahuan, dapat jalan ke Unikat Majaya, lalu kemudian ada di sana. Gitu. Jadi ya sebenarnya ada beberapa hal juga yang dikerjakan. Dari 2009 itu juga saya juga buat sebuah usaha, ya coba-coba untuk buat kuliner, sampai sekarang masih ada, namanya Angkringan Pak Jo. Begitu. Wow, keren. Nah, Anton, kita kan ngebahas topiknya ini case study tentang marketing dan public relations secara praktisi. Karena sekarang ya kita kenal ada pergeseran generasi ya. Kemarin-kemarin kita dengar generation millennials nih, anak-anak millennials. Sekarang udah muncul nih namanya generation Z, yang dikenal dengan generasi yang sangat crafty, suka DIY, suka bikin-bikin ide-ide sendiri. Pak Anton kan sangat kreatif ya. Yes, sangat kreatif. Pak Anton kan erat banget nih dengan industri, dengan komunitas tersebut. Tadi sempat ada nyemplung ke SD, SMP, mungkin SMA, dan sekarang juga berhadapan dengan anak-anak mahasiswa. Nah, dari pandangan Pak Anton secara pribadi sendiri sebagai praktisi yang memang sudah senior, ada perbedaan apa nggak sih Pak? Gaya main atau gaya penerapan marketing yang berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang? Sebenarnya sih kalau kita perhatikan ya, anak-anak zaman sekarang tuh banyak sekali positifnya. Jadi daya kreativitasnya tinggi banget. Lalu kemudian mereka tuh mau coba hal baru. Risk taker, berani banget untuk coba hal-hal baru, berani banget cari terobosan. Kalaupun gagal, failed, mereka juga nggak terlalu terbebani dengan kegagalan itu. Jadi coba lagi gitu ya. Itu di satu sisi positif. Nah, cuma bentrokannya dengan para praktisi senior gitu ya, itu seringkali ngelihatnya nih, mereka kadang-kadang juga cukup old fashion. Tradisional banget, bahkan kalau nggak mau dibilang konvensional, tradisional saya bilangnya. Mereka berangkat dengan perencanaan yang begitu terstruktur, sangat matang, penuh kehati-hatian, sampai mungkin detail banget, sampai akhirnya ketika dilakukan juga sebetulnya pasti akan ada kesalahan-kesalahan juga. Yang hal ini tuh sebetulnya kalau sama praktisi yang tua dengan yang lama, senior, dengan yang muda-muda, itu banyak gesekannya di sana. Nah, ketika terjadi gesekan begitu tuh, yang muda-muda ini kadang-kadang akhirnya, ya sudahlah, kita cari jalannya masing-masing deh. Nah, itu yang saya perhatikan. Sehingga ada kalanya tuh banyak teman-teman yang muda-muda ini lalu kemudian akhirnya nggak setuju sama bosnya bikin PR konsultan baru gitu ya. Ini cara gue gitu kan. Lalu kemudian nggak setuju sama atasannya, pokoknya dengan mudah keluar cari tempat kerja yang baru gitu. Itu membuat perbedaan sih sebenarnya. Jadi dari sisi positif, dia positif banget gitu ya. Dan keberaniannya berani banget gitu. Sehingga ya buat PR-PR yang cukup senior, ya mereka juga cukup hati-hati harusnya. Karena saya pernah tuh kerja di satu konsultan PR, jadi 2007 tuh saya masih kuliah, jadi ngambil kuliah di UI. Di semester akhir gitu ya, saya udah mau selesai, saya bekerja di satu konsultan PR. Dan bosnya itu PR senior. Dan ketika itu hubungan dengan klien, wah, PR senior kan perfeksionis ya. Lalu kemudian bisa tuh ketika ada suatu kesalahan, itu ditempel di tembok, ditulis sama dia, ini siapa yang hubungin klien, bla 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 bla. Wah, segala macam caci maki keluar di sana. Nah, itu agak mengerikan sih, apalagi buat teman-teman yang baru cemplung juga gitu kan, kaget ya. Akhirnya ya karena saya cukup berani pada saat itu, saya juga ngomong, Bu, tolong dong kalau memang ada kesalahan ya sama-sama ini diomongkan harusnya seperti apa. Kita kan bukan cenayang juga yang bisa pikir, bisa lihat pikiran ibu seperti apa. Nah, ya pada akhirnya yang muda sama yang tua ini bentrok juga, dan akhirnya juga saya keluar sih ya, gesekan ya. Gitu, gitu deh. Berarti memang si anak-anak muda ini mungkin kalau bisa dibilang energinya tuh besar banget kali ya. Mereka punya banyak energi, mereka punya banyak ketidaktahuan, tapi mereka punya hasrat. Kalau ketidaktahuan ketemu hasrat, berarti kan mereka ingin trial and error sendiri. Betul. Sementara ketika mereka diberikan wadah di perusahaan, belum tentu PR konsultan atau si perusahaan mereka itu menyediakan wadah yang seperti mereka mau. Akhirnya ujung-ujungnya mereka cari wadah sendiri, explore sendiri, bangun personal branding mereka sendiri. Menurut Pak Anton gimana? Pada akhirnya akan seperti itu. Lalu kemudian anak-anak muda ini yang sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita lihat memang 60% ya generasi ini, dan nanti menjadi ujung tombak kita gitu ya. Generasi inilah justru yang akan shaping. Nanti yang tradisional itu akan ketinggalan.
nanti akan menjadi tua, ya sudah gitu. Mereka akan tergantikan dengan siapa? Dengan teman-teman yang memang pace-nya cepat banget, bergeraknya cepat, trial error, masalah dihadapi dengan begitu cepat gitu ya. Nggak apa-apa, coba aja dulu, trial dulu. Nanti kalau gagal coba lagi. Itu akan jadi satu hal yang mutlak terjadi gitu di depan nanti. Jadi teman-teman yang lama-lama itu akan tergantikan. Dan kalau misalnya kita bicara perusahaan besar gitu ya, biasanya perusahaan besar itu kan punya kayak rencana strategis 5 tahun ke depan mau apa gitu. Nah itu PR senior itu biasanya sangat detail menyusun itu ya. Timeline-nya jelas, apanya semua, action plan-nya jelas, semua jelas sampai turun ke sana. Tapi kalau buat yang muda-muda, 5 tahun itu lamaan, kepanjangan gitu. Sehingga ya udah kita kerjain dulu sekarang. Kalau kita kerjain dulu sekarang, kita lihat hasilnya, evaluasi, perbaikin gitu. Nah, jadi geser nih. Dan nanti ke depannya saya sih yakin banget nanti akan bergeser menjadi sangat cepat pergerakannya. Orang-orang yang bergerak di dunia kreatif ya semakin kreatif. Ya mungkin nanti satu titik adalah hanya etika yang mesti membatasi kreativitasnya teman-teman. Menarik, hanya etika yang bisa membatasi kreativitas teman-teman. Karena memang kalau misalkan kita di industri, etika itu sih nomor satu ya. Behavior itu nomor satu. Kemarin kita ngobrol sama generasi muda juga, salah satu perwakilan generasi muda yang kita undang untuk membahas generation then and now. Mereka juga bilang kalau misalkan nyemplung ke industri, gesekan tuh selalu ada. Tapi pasti selalu behavior over the beauty and brain. Jadi orang pinter banyak, orang cakep, orang ganteng, orang cantik, orang representatif banyak, tapi orang yang mungkin behavior culture-nya itu baik, itu belum tentu bisa jadi panutan di industri. Jadi buat tokoh-tokoh muda yang memang sudah sadar, mereka benar-benar memperhatikan etikanya mereka, behavior-nya mereka, over the brain and the beauty yang mereka punya. Nah ini menarik banget. Kalau dari Livia ada pertanyaan lanjutan tentang generation then and now ini? Oke, ada nih Pak Anton. Jadi gini, yang kita lihat itu Pak Anton kan pengalamannya dari training sampai marketing PR itu cukup luas ya Pak ya. Nah ini pasti ada pengalaman di masing-masing bidang dong, waktu di training maupun di marketing PR nih sekarang. Nah itu waktu berkolaborasi dengan anak-anak muda zaman sekarang, ada perbedaan atau persamaan dan kendalanya nggak Pak? Oke, kalau di dunia pelatihan bekerja sama dengan anak-anak muda dan terutama juga sebetulnya banyak anak-anak muda yang menjadi partisipannya gitu ya. Kalau di dunia pelatihan sebetulnya gini, banyak ketemu sama anak-anak muda yang mereka sebetulnya belum memiliki saya ini mau kemana gitu. Di dunia pelatihan tuh seringkali ketemu dengan yang kayak gitu. Jadi mereka masih jalanin kehidupannya sehari-hari, ya pokoknya dijalanin aja. Jadi go with the flow gitu ya, ikutin arus gitu. Nah, sebenarnya ini yang mesti dilurusin. Di dunia pelatihan tuh banyak banget teman-teman anak-anak muda yang keasikan di dunia training, lalu kemudian nggak upgrade lagi diri mereka. Karena begini, di dunia training itu anak-anak mudanya udah bisa menghasilkan uang banyak. Jadi kalau dibilang jualan ludah gitu ya, istilahnya dibilang jualan sesuatu, punya pengetahuan sesuatu, lalu kemudian dia jual gitu. Nah itu anak-anak mudanya berani, lalu kemudian juga ya mereka bisa mengeluarkan itu, tapi kadang-kadang untuk upgrading agak-agak susah juga gitu. Mereka stuck di sana. Jadi mesti punya arah sih. Lalu kemudian kalau sekarang ketemu dengan teman-teman kebetulan di marketing di Unika Atmajaya, itu teman-teman banyak juga yang memang fresh grade, banyak juga yang baru join gitu ya. Mereka sih sebetulnya kalau dilihat mereka tuh pengen belajar. Nah, jadi perbedaannya gitu. Kan kontradiktif ya di dunia training, tapi kayaknya jarang yang mau belajar gitu ya. Jadi mereka lebih asik memberikan pembelajaran gitu kan. Tapi ketika di marketing di Atmajaya, itu anak-anak yang fresh grade baru join, itu mereka pengen tahu tentang media relations, pengen nyemplung ke kantornya Tempo misalnya, pengen datang kemana gitu, pengen lihat gitu prosesnya. Itu kelihatan perbedaan di sana. Jadi ya cukup berbeda gitu, dunia yang cukup berbeda memang. Mungkin ada pengaruh dengan behavior anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang karena dia sekarang ini merasa dengan mudahnya bisa menggunakan seluruh teknologi yang ada, mempercepat arus komunikasi antara kita dengan masyarakat. Karena kalau yang senior-senior, mohon maaf nih, mungkin untuk pakai Facebook atau Twitter aja kadang masih ragu. Saya mau nge-tweet apa, saya pengen bikin konten apa. Tapi anak-anak muda tadi yang kalau kita lihat dari
3 hal di atas, risk taker itu adalah hal yang paling banyak dimiliki oleh anak-anak muda. Kalau mereka tuh nggak punya pertimbangan, yang penting gue lakukan apa yang gue suka begini, gue suka menjadi orang yang sosoknya seperti ini, gue akan bilang kalau diri gue adalah social media practitioners, padahal pada dasarnya mereka masih belajar juga, not even sampai di titik itu. Tapi karena mereka merasa, ya ini yang kita lakukan setiap hari, ini adalah the way I communicate with my community, and my community accept it. So I let myself to be, katakanlah tokoh untuk anak-anak muda, generasi anak muda. Mungkin seperti itu kayak, kalau bedanya dengan yang orang-orang di dunia training. Jadi lebih pengen maju dulu nih dia sebagai. Ya, maju, betul. Dan kalau misalnya tadi tarikannya adalah dengan para senior gitu ya. Kalau di kita kan juga ada tuh istilahnya orang-orang yang memang sudah punya perusahaan branding sendiri gitu kan, yang sudah cukup established gitu. Nah, mereka suka juga memberikan masukan, kadang-kadang juga pendapat dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi yang Mas bilang, anak-anak yang melakukan, anak-anak muda yang operate langsung si sosial medianya dan lain sebagainya, itu justru mereka sebetulnya lebih paham tentang behavior dari sosial media itu sendiri. Sehingga kadang-kadang ketika masukan dari yang senior-senior ini disampaikan gitu, kita di bawah nih yang muda-muda mikirnya, kok kayak gitu ya? Kan nggak kayak gitu mestinya. Ini salah deh kayaknya. Dia kagak tahu loh sebenarnya. Cuma karena dia lebih senior gitu ya, ya kita juga jaga perasaan mereka untuk tidak langsung bilang, nggak gitu sih Pak, gitu ya. Gitu. Itu sering tuh kayak gitu tuh. Malah kecenderungannya jadi ABS, asal bos seneng, ya nggak? Sebenarnya sih kita nggak mau gitu ya, ABS itu nggak mau. Kadang-kadang kita nyeletuk juga. Ya contoh sederhana lah, misalnya kenapa sih kok materi itu dipasangnya di Instastory misalnya. Padahal kita punya tujuan supaya orang bisa swipe up, langsung dia lari ke conversion, ke tempat yang mau kita alihkan gitu kan. Nah, ini mereka nggak, kenapa sih kok itu di Instastory tulisannya kecil-kecil? Loh, kita gini, kan nggak mesti besar-besar, yang penting dia bisa swipe up, lalu kemudian dia akan lari ke sana gitu, ke konten aslinya. Nah, itu yang lucu sih sebenarnya, kadang-kadang bentroknya di situ juga. Sementara teman-teman yang muda itu butuh, kalau saya ya, karena saya sering berhadapan dengan mereka yang muda-muda, jadi saya jadi bumper juga nih dengan pimpinan di atas gitu. Ke mereka itu, mereka butuh ruang untuk bisa ekspresi, dan anak-anak muda ini butuh sesuatu untuk mendorong mereka. Jadi nggak melakukan sesuatu terus disalahin. Melakukan sesuatu, nggak kayak gitu, salah. Nggak begitu caranya, yang benar kayak begini. Justru mereka akan lebih punya effort lebih besar ketika kita bilang, ini bagus loh, coba deh. Kalau misalnya kita lakukan kayak gini, coba kamu trial, akan lebih bagus nggak? Nah, mereka akan dengan senang hati, dengan extra effort, mereka kerjain. Betul. Ini sejalan seperti yang kemarin kita ikut di acaranya Mark Plus. Pak Hermawan Kartajaya, kebetulan guru marketing kita lah se-Indonesia, siapa yang nggak kenal. Iya, itu saya juga belajar ke sana tuh. Tolak ukurnya ke sana, baratnya pasti ke sana. Iya, benar-benar mau service excellence. Betul, personal brandingnya juga kan nulis buku barengan Philip Kotler, siapa yang nggak tahu. Benar. Cuman nggak tahu nih, generasi muda apakah baca juga, apakah mengenali sosoknya atau enggak. Cuman kalau kita di praktisi, di industri, memang kita tolak ukurnya, sudut pandang kita kalau kita bahas marketing, bisnis strategi, pasti Pak Hermawan Kartajaya. Nah, kemarin kita ikut salah satu sesinya di sana, sama, kurang lebih membahas tentang bagaimana nih industri ini berkembang, karena setelah ini bukan kita ngomongin new normal lagi, tapi setelah ini adalah next normal, dimana after this, generasi muda pada nongol semua, pada udah muncul semua, udah beredar semua. So, next normal for the marketing apa? Dari pembahasan dengan Pak Anton, dengan Livia, dan recall lagi apa yang kita dapat di Mark Plus, ada prinsip yang disampaikan tuh CIEL, C-I-E-L. Ini adalah prinsip yang harus dimiliki oleh generasi muda ketika mereka ingin berkembang. Karena saat ini mereka sudah masuk ke industrinya, sudah pop up, sudah muncul, tapi harus berkembang. CIEL ini apa? CI-nya itu adalah milik anak-anak muda. Creativity and Innovation. Tapi E dan L-nya ini adalah milik para senior. Entrepreneurship and Leadership. Benang merahnya adalah di industri ini, generasi muda dan generasi senior ini harus berkolaborasi. Harus mengisi kekosongan. Di mana creativity and innovation ini adalah bagian anak-anak muda yang tadi yang kita bilang lebih cepat mengkomunikasikan karena mereka sudah attach dengan teknologinya. Sehingga kalau kita ngomongin marketing, komunikasi itu cepat deh masuk ke target market. Karena mereka tahu cara yang paling efisien. Creativity and innovation mereka punya. Tapi di satu sisi, yang tadi kita bilang, mereka risk taker. Tapi sometimes mereka old fashion juga.
kurang pertimbangan, terus bikin strukturnya juga maunya cepat dan Careless lain ya. sebagainya. Ya, Careless, betul. Sementara kalau kita yang praktisi senior, mungkin kita lebih fungsi entrepreneurship and leadership. Ya. Kita nggak cuma melihat bagus kontennya, terserap kontennya, tapi kita juga melihat bagaimana efektivitas kontennya. Kayak Pak Anton bilang tadi, nggak apa-apa sih kasih instastory dengan tulisan-tulisan deskripsi yang banyak, walaupun itu cuma 15 second. Karena tujuan saya adalah swipe up. Karena follower saya sudah besar jumlahnya, sudah 10.000, sehingga instastory saya sudah bisa swipe up. Kalau mungkin di marketing kita dulu selalu ingat, jangan berikan sesuatu yang sangat clear. Ketika kita berikan sesuatu yang sangat clear, orang nggak punya, di situ. Yes, itu full stop. Triggerness-nya hilang. Tapi ketika kita beri something yang membuat mereka, ini apa ya? Kok dengan 15 second saya harus baca semuanya? Nggak kelar nih, oke lah swipe up aja. Nah, jadi itulah entrepreneurship, leadership yang kita punya, yang harus kita salurkan ke anak-anak muda. At least mereka jadi tahu, my creativity, my innovation bisa scale up lagi nih, bisa upgrade lagi nih dengan bantuan para senior yang ada di industri. Mungkin Pak Anton ada tambahan tanggapan? Ya, itu saya sepakat sekali tuh. Sebetulnya kalau leadership itu kan, ya ini bicara lagi leadership ya, artinya leadership tuh memang dimiliki oleh setiap orang, tapi kan kapasitasnya beda-beda. Satu hal juga begini sebetulnya, leadership itu juga ada kaitannya juga dengan tidak melulu dia senior, lalu kemudian leadershipnya punya cukup baik gitu ya. Jadi ini yang perlu kita telaah juga, adalah teman-teman yang senior, yang kemudian bersinggungan dengan teman-teman generasi Z, millennials. Ini leadership-nya memang mesti leadership yang seperti apa sih yang bisa menaungi mereka dengan benar. Karena kalau tidak, itu ya udah anak-anak ini, teman-teman yang muda-muda ini akan mental sendiri-sendiri, kemudian tanpa arahan gitu loh. Nah, jadi menurut saya penting juga para senior, praktisi senior ini memang betul-betul belajar memahami bahwa teman-teman ini seperti apa sih karakternya, sehingga bisa jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin, bukan cuma pimpinan ya, tapi betul-betul jadi pemimpin. Pemimpin itu kan berarti dia mau dengerin aspirasinya, dia mau ngarahin, dan mentorship-nya jalan gitu. Nah, mentorship-nya jalan karena apa? Karena experience-nya dia, karena pengalamannya dia. Pengalamannya banyak, maka dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pas, yang tepat, sehingga anak-anak muda ini nantinya nggak terlanjur salah jalan atau terlalu banyak melencengnya. Keren. Karena kita harus tahu sebagai generasi muda, teman-teman generasi muda, tentunya kalian akan menjadi pendorong industri ke depan. Jadi balik lagi, kalian adalah perpanjangan tangan, perpanjangan estafet dari kita-kita yang sudah melakukan. Nah, ada baiknya memang kolaborasi itu dibentuk supaya transfer knowledge-nya, transfer behavior-nya sejalan dengan apa aspirasi yang sudah dibangun oleh kita-kita yang sudah senior. Iya, itu yang tadi yang saya bilang yang diharapkan dari para senior kan sebetulnya. Nah, yang diharapkan dari para praktisi yang muda-muda ini sebetulnya justru juga diharapkan adalah ketahanan mental mereka. Jadi gimana teman-teman yang muda itu bisa nggak mudah patah arang ketika dikasih tahu. Seringkali ketika dibilangin lalu patah arang terus ngambek. Dan ketika udah ngambek nggak mau jalan lagi, nggak mau maju lagi, udah nggak berkembang begitu. Nah, itu mereka akan stuck di sana. Itu sayang sekali. Jadi pemimpin yang baik memang bukan cuma sekedar jadi pimpinan, dia akan bisa mendengar, dia akan bisa mengetahui perasaannya, tapi di satu titik dia juga akan menegur, mungkin negurnya juga kencang gitu ya. Yang diharapkan sebetulnya dari para teman-teman yang masih muda-muda ini juga ketahanan mental. Jadi ketika dimarahin atau ketika ditegur atau diluruskan, itu bukan berarti pimpinanmu, bosmu itu nggak seneng sama kamu. Bisa jadi dia pingin ngarahin kamu jadi lebih baik. Challenge is for improvement. Tekanan itu untuk perkembangan diri. Seperti sekarang, kalau kita nggak ada COVID, We Are PR nggak punya PR Talk. Itu tekanan yang positif. Mantap. Iya, dari beberapa PR Talks yang kemarin kita udah jalanin, kayaknya narasumber kita selalu infoin soal ini ya, kayak generasi sekarang tuh mentalnya ya masih ditempa lah gitu. Jadi kalau diomelin nggak langsung sakit hati terus cabut kayak gitu. Next question-nya mungkin gini Pak, sebenarnya generasi Gen Z ini tuh kreatif gitu. Nah, terus efek negatifnya mungkin cabut terus bikin perusahaan sendiri. Nah, sekarang ini kan jadi banyak nih Pak PR praktisi yang pemula gitu ya. Nah, itu menurut Pak Anton, gimana sih untuk si PR pemula ini kan sebenarnya nggak seluruhnya jelek ya. Mereka kan pasti punya thoughts yang kreatif juga nih dibandingin si para senior gitu. Gimana sih caranya supaya praktisi pemula ini tuh bisa mendapat kepercayaan di publik gitu? Mungkin ada tips-tipsnya. Oke, pertanyaannya keren nih. Mantep banget ya. Gimana caranya?
Sebenarnya basicnya begini, ketika kita melakukan sesuatu, itu bukan cuma sekedar aktivitas. Artinya ketika kita membuat sebuah PR consultant baru, gitu ya, membuat sebuah usaha baru, itu bukan cuma sekedar aktivitas yang ya bisa jadi kita lari dari perusahaan yang lama, gitu ya, dari perusahaan sebelumnya kita nggak setuju, nggak sejalan, gitu. Bukan cuma sekedar itu. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya adalah menemukan di dalam hidup ini kita mau misinya kemana, misinya mau seperti apa. Itu pegangan sebetulnya. Jadi setiap dari kita, terutama praktisi PR, itu mesti tahu misinya apa. Contoh begini, We Are PR mengadakan kegiatan ini, itu kan pasti punya misi dong, benar nggak? Ya, betul. Itu sebuah misi yang dijalankan gitu ya. Nah itu jadi pegangan kita, sehingga jadi kalau ada misi kan, oh iya saya punya misi ini harus selesai, saya harus jalanin, maka kemudian nggak ada alasan, nggak ada apa, saya lagi sakit kayak, lagi apa kayak gitu ya, saya harus meeting, ketemu klien, ya harus ketemu gitu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya pelan-pelan itu reputasinya terbangun juga gitu. Jadi orang kan percaya itu bukan cuma sekedar ucapan gitu, bukan cuma sekedar kita datang 1 kali 2 kali presentasi lalu kemudian orang akan percaya dengan kita. Tetapi kalau misinya betul-betul sudah dipegang, misinya betul-betul sudah mendarah daging, apapun yang dijalankan, itu orang akan lihat. Oh, sebenarnya PR Talks, PR ini arahnya ke sana loh. Itu udah kebaca dari komunikasi awal. Sehingga orang lihat dan reputasinya terbangun, pelan-pelan terbangun, lalu kemudian akhirnya kan jadi brand reputation-nya sendiri gitu, jadi personal branding-nya. Oh, kalau ini tuh akan bicara dengan anak-anak milenial. Oh, kalau ini tuh sumbangsinya besar buat generasi milenial misalnya, seperti itu. Jadi yang penting punya misi sih menurut saya. Kenapa? Karena begini, saya sejak 2004 bikin pelatihan itu, bikin training consultant, sebetulnya intinya sih cuma satu, cari uang. Cari uang enak, gampang gitu ya, mudah. Saya cuma ngomong, lalu kemudian dengan pengetahuan saya, lalu saya dibayar gitu. Nggak ada salahnya dengan itu. Tapi lalu kemudian ketika makin banyak training consultant, makin banyak orang bersaing di bidang itu, lalu kemudian mereka akan banding-bandingan harga, bener nggak? Ya. Biar konsultan juga pasti akan seperti itu. Banding-bandingan harga, lalu kemudian dari sisi kreatif pasti ada, tapi dari sisi yang lain orang akan lihat juga pricing-nya kayak gimana. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di satu titik saya stuck juga tuh dengan dunia pelatihan itu. Loh, kok begini ya? Nah, sampai di satu kesempatan, itu ada teman saya datang, dan dia bilang begini, lo tuh cuma satu yang salah. Salahnya apa? Salahnya lu nggak punya misi dalam hidup lu. Lu cuma jalanin dunia pelatihan, itu cuma mau dapet duit. Itu salahnya. Oh, terus gue harus gimana? Saya bilang, ya simple sih. Kalau gue punya misi. Misi gue adalah to save, to teach, to develop. Kok bisa begitu? Ya itu, untuk menyelamatkan, to save, untuk mengajar, untuk mengembangkan. Nah, saya lihat kehidupan teman saya yang datang ini sehari-hari, kok iya memang betul ya, apa yang dia jalankan, apa yang dia lakukan, itu sesuai dengan misi dia. Maka di saat itu saya bilang sama dia, kalau gitu bro, gua ambil ya, gua copy paste ya, misi lo, gua pegang. Dan sampai saat ini misi tersebut saya pegang terus. Sehingga akhirnya apa? Ketika saya berkecimpung di dunia pelatihan, mulai dari kecil sampai perusahaan juga percaya sama saya gitu ya, dan kemudian juga masuk ke dunia PR di marketing di Unika Atmajaya, itu hal tersebut yang saya bawa. To save, to teach, to develop. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu, saya akan tanya, ini sesuai dengan misi saya nggak? Contoh, ketika Mas Tio dan Mbak Livia kirim invitation untuk ngisi acara ini gitu ya, saya tanya lagi, ini untuk to save, to teach, to develop nggak ya? Oh iya, oke. Sejalan. Berarti saya join. Nah, itu yang saya kembangkan terus-menerus. Sehingga akhirnya to save, to teach, to develop nempel di saya. Orang kalau ngelihat saya, orang kalau ketemu saya, oh ini orang yang suka membangun orang lain. Oh, ini orang yang suka menyelamatkan. Oh, ini orang yang suka mengembangkan. Reputasinya kebangun. Dan untuk PR consultant yang baru-baru, ketika dia pegang misinya dengan kuat, itu yang akan jadi uniqueness-nya dia, yang akan jadi nilai tambahnya dia. Dan nggak akan ada orang lain yang bisa nyamain hal tersebut. Itu kalau menurut saya. Penting. Paling pertama tuh set mission yang memang kalian udah passionate di situ, yang memang kalian tahu kalian bisa hadirkan untuk komunitas. Mission penting, mission bukan sekedar profit, tapi mission lebih dari itu. What can you bring to the community? Being konsisten, harus konsisten. Karena kalau misalkan punya misi tapi nggak konsisten, percuma, orang nggak akan tahu. After nggak akan tahu. Dan misinya nggak akan accomplish kan gitu ya? Yes, mission is not accomplished. Brings your value to the community, being impactful on the market.
sebenarnya itu ya pesan moral untuk generasi muda, jangan asal muncul, bikin, besoknya nggak ada, hilang. Kalau memang sudah punya misi, lanjutkan. Kalau udah punya misi, dia akan kuat tuh, dia akan stick ke sana. Ya, artinya seperti ini. Misalnya satu contoh di dalam pengalaman saya di dunia marketing di Unika Atmaja yaitu dia. Gue punya training konsultan, gue punya usaha angkringan. Lagian ngapain sih gue di sini? Gue pergi aja gitu kan. Itu kan kalau udah nggak trust gitu ya buat apa gitu. Tapi balik lagi, saya punya misi di situ. Ketika saya menginjakkan kaki pertama kali di situ, misi saya sama, to save, to teach, to develop. Kalau saya mundur sekarang, apakah misi saya itu tetap jalan? Rasanya enggak. Maka kemudian saya bilang, oke, kalau begitu saya tetap stick dengan teman-teman saya, dengan tim saya, dengan anak-anak di bawah saya, staff saya, dan mereka harus diselamatkan. Nggak boleh saya sebagai pimpinan meninggalkan permasalahan. Dan ya buktinya masalah selesai, clear semuanya, dan sampai sekarang timnya malah makin solid begitu. Yes. Jadi itu berangkat dari misi. Betul. Gitu Ini dia. in terms of professionalism, in terms of employability, penting banget saya quote dari Pak Anton, kalau misalkan mau resign, jangan resign dengan emosi, tapi resign dengan peluang. Kalau memang sudah ada peluang, memang itu adalah rumah kamu yang baru, silakanlah resign dengan baik. Tapi kalau resign dengan emosi, itu kalian nggak membuka peluang, justru menutup pintu rezeki untuk kedepannya. Yes, that's nice. Nice quote, Pak. Pertanyaan terakhir, kayaknya pengen ngulik-ngulik sedikit bisnis sampingan yang menguntungkan sekarang. Tadi sempat dikulik, saya punya training, saya juga punya angkringan. Nah, ini unik nih, dari education, training center, loh kok tiba-tiba ada retail, ada angkringan. Nah ini angkringan lucu ya? Gimana? Ya, ceritanya gimana? Keseruannya ada apa di sana? Terus kira-kira gimana sih membangun angkringan ini dari sudut pandang marketing sama PR yang pernah Pak Anton lakukan? Angkringan ini kan berangkat sebetulnya, saya dunia pelatihan tuh 2004 mulainya. 2009 makin banyak yang tadi saya cerita itu, saingan dan lain sebagainya. Maka 2009 itu saya memutuskan kalau training itu adalah duitnya based on project, maka saya harus cari sesuatu yang cash flow-nya harian. Maka yang paling mudah sebetulnya ya retail itu, retail. Nah, kebetulan ketemu dengan, saya dulu suka sama pacar saya makan di angkringan gitu. Saya sempat iseng tanya, kalau saya bawa ini ke perkawinan saya, berapa nyewa sama makanan-makanannya? Dan dia bilang 3 juta waktu itu. Itu tahun 2009. Jadi kalau 3 juta dia bawa semua, buat saya, oh mungkin berarti ini 2 juta aja sehari, ini ada nih uangnya. Maka kemudian saya bilang, oke, saya mau buat. Tapi karena sekali lagi kan kita belajar marketing ya, kita belajar PR gitu. Maka nggak boleh dong saya membuat angkringan yang sama kayak orang-orang yang lain, gelap-gelapan gitu ya, makanannya nggak bersih. Saya nggak mau, saya ganti. Saya bilang sama, waktu itu saya nikah 2009, jadi istri saya, Februari saya nikah 2009, Maret 2009 itu saya buat angkringan. Saya bilang sama istri saya, ya, kita bikin angkringan tapi nggak gelap-gelapan. Diterangin. Kenapa? Karena tujuan kita adalah jualan makanan. Jadi orang datang ke situ makan. Nggak boleh pacaran mojok-mojok cuma beli susu Jaya secangkir 2 cangkir, mereka minum bersama. Lama-lamaan di situ nggak boleh. Pokoknya makan, mereka senang dengan makanan kita, enak, terus mereka puas, pulang cerita sama orang lain. Jadi kita buatnya kayak gitu. Nah, angkringan itu disajikan dengan juga baik gitu. Pakai, kalau biasanya angkringan pakai piring plastik gitu ya, kita nggak mau, kita pakai gerabah. Kita pakai gerabah, terus nasinya tuh nggak dibungkus pakai kertas koran, tapi kita bungkusin dengan daun pisang gitu. Jadi memang betul-betul membedakan dengan angkringan yang lain. Kita mau nunjukin bahwa ini angkringan oke loh. Dan ketika waktu itu kita baru mulai, ya dimarahin orangnya banyak sih. Orang bilang, kok angkringan kayak gini sih gitu ya, itu satu. Lalu kemudian konsepnya beda, dan kemudian saya memang jualnya agak harganya sedikit premium memang. Kan ketika orang punya mindset ketika dia dengar angkringan itu identik dengan murah gitu ya. Yes. Ketika dia masuk ke saya harganya premium gitu. Duh, mahal gitu. Wah, marah-marah gitu. Ini kok mahal segala macam. Tapi ya ternyata akhirnya segmentasinya terbentuk juga. Segmentasinya terbentuk di mana yang datang ke tempat saya itu memang orang-orang yang datang sama keluarga, sama bisnis partnernya, mau ngobrol, mau makan enak, mau duduk santai, nah dia di situ. Jadi dari 2009 sampai sekarang sih ya lumayan,
omsetnya sih lumayan gitu ya. Artinya kalau dibanding sama gaji saya di Unika Atmajaya gitu, gede di angkringan sih sebenarnya. Jangan dibandingin. Jadi ya itu dia. Cuma kan kita makanya sekali lagi balik lagi ke itu, to save, to teach, to develop gitu. Yes. Kamu akan berada di mana? Kamu nggak akan lihat uangnya, tapi kamu ngelihat apa yang kamu lakukan itu mencapai misi kamu kan gitu ya. Gitu. Jadi, kenapa sih kok masih tetap ada angkringan? Oh, kenapa sih kok udah ada itu tapi masih tetap kerja gitu kan? Oh, kenapa sih? Nah, kayak itu kan banyak yang mempertanyakan gitu. Dulu itu kesulitannya begini. Dulu itu saya tidak percaya sama orang memang. Di bisnis itu kan gitu ya. Kita punya karyawan, kita kadang ya kita percaya kita ditipu gitu. Kita nyemplung di situ, kita nggak bisa ngelakuin yang lain gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan ya belajar dari pengalaman, mindset-nya cukup berubah gitu. Akhirnya gini, saya punya pemahaman bahwa setiap bisnis itu punya resiko kehilangan, punya resiko kerugian. Resikonya bisa dari mana? Ya salah satunya dicurangin karyawan gitu. Tapi akan jauh lebih baik ketika saya mempercayakan karyawan saya. Saya percaya sama dia, saya delegasikan tanggung jawabnya, tugasnya, pekerjaannya, dan ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu. Sehingga saya bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi ada sebuah hal yang menggelitik saya waktu itu. Saya ditanya gini, Sar, kamu itu ini bukan mengecilkan profesi atau apa, tapi teman tuh bilang gini, Sar, kamu itu pedagang atau pengusaha? Dan pertanyaan itu menggelitik saya. Maksud lo apa? Saya bilang, pedagang tuh apa? Pengusaha tuh apa? Maksud lo kan sama-sama usaha. Usahanya dagang, saya bilang gitu kan. Terus teman saya tuh bilang, enggak, kalau lo tetap berada di dalam situ, lo hanya pedagang. Lo dagang bakso, lo ada di situ, lo diam di situ, dan lo ngurusin itu semua. Lo nggak bikin sistem. Tapi kalau lo pengusaha, lo akan ada di situ, lo akan kontrol, tapi pelan-pelan lo akan lepas kontrolnya. Lo punya sistem sendiri di sana, jalanin di sana. Nah, itu sih yang saya pelajari, sehingga akhirnya, oh ya, pelan-pelan saya delegasikan ke karyawan, mulai pakai sistem. Sekarang juga, kan sekarang ada banyak tuh ya, aplikasi pos itu ya, aplikasi yang tinggal pakai tab gitu ya, Moka lah, gitu, nyebut brand. Sponsor nah, masuk. Itu yang awalnya tadi juga nggak percaya sama karyawan, akhirnya ya udah, nih saya percaya dan saya batasin, saya jagain dengan sistem ini. Nah, kamu report. Nah, sistemnya kan bisa saya cek setiap saat. Maka sebetulnya nggak ada hambatan ketika dibilang, oh kok ngerjain ini sambil juga ngerjain yang itu gitu. Selama kita bisa bagi sih, Mas. Selama kita bisa bagi aktivitasnya, nggak saling mengganggu satu dengan yang lain, itu bisa jalan. Keren banget nih insight-nya dari senior nih, yang udah melanglang buana segala macam. Pak Anton, kalau misalkan boleh tahu, Angkringan Pak Jo ada Facebook-nya atau ada Instagram-nya yang mau di-share ke teman-teman? @angkringan Pak Jo. Instagram-nya atau Facebook-nya @angkringan_Pak_Jo. PAKDJO. Buat teman-teman yang dengerinnya dengan medium suara atau audio, Angkringan Pak Jo, Pak DJO, nanti untuk yang bisa saksikan di Facebook atau YouTube, kita akan kasih tag-nya. Aku kayak agak sedikit nge-wrap up aja dari Pak Anton sih, insightful banget ya. Yuk, masalahnya kita juga masih dalam tahap belajar gitu, jadi thank you banget nih Pak Anton, udah banyak ngasih insight gitu dari pengalaman-pengalamannya. Ini berguna banget juga sih buat kita gitu. Kalau dari Pak Anton sendiri, ada pesan-pesan apa untuk menutup kegiatan kita, khususnya untuk generasi muda yang mendengarkan? Oke, satu, buat WRPR, kegiatan ini bagus, harus terus konsisten gitu ya, sehingga punya kontribusi yang bagus banget buat kaum muda. Kalau buat teman-teman yang generasi Z, generasi milenial, teruskan kreasimu gitu, jangan pernah takut dengan apapun, jangan pernah takut dengan gagal, coba terus, trial error nggak apa-apa, jalanin aja, dan mentalitas itu mesti dibangun, pelan-pelan dikuatkan dirinya, karena tanpa mental yang kuat, kita akan gampang sekali untuk menyerah terhadap tantangan. Padahal tantangan itulah yang membuat kita bisa lompat lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi jangan takut sama tantangan. Ketika ketemu tantangan, lihat bahwa di balik tantangan itu kita akan jadi lebih hebat lagi. Kita akan jadi lebih profesional lagi. Jadi tantangan adalah pintunya menuju keberhasilan kita. That's good. Saya menutup acara kita hari ini, Pak Anton, dengan sebuah cerita yang memang kita rasakan sebagai generasi muda. Olivia, saya juga masih generasi muda. Tentunya buat kita, para generasi muda, hasrat itu selalu meluap-meluap. Saat hasrat meluap untuk jadi generalis, kita cuma punya pikiran melakukan hal itu dan dapat cuannya, dapat untungnya. Sekedar berbagi cerita dari mama saya, yang cuma pedagang snack di kantin sekolah.
Waktu 14 tahun saya terjun bantu mama pertama kali. Karena pilihannya cuma terus maju tiap hari atau enggak harta terdegradasi. Usaha kue itu hal yang paling menyenangkan di dalam hidup saya, Pak Anton. Buat banyak jenis kue dengan banyak banget bahan baku, tapi bahan bakunya itu-itu aja. Makanya nggak heran tuh, di rumah kita ujung-ujungnya cuma ada kroket, pastel, risoles. Itu yang selalu ada di etalase. Yang lain kita biarin jual titip. Karena yang penting buat kita, bahan baku itu habis, punya kue berbagai jenis, dan ketika nggak laku, yang penting bisa dimakan sebagai lauk pengganti nasi. Tapi pusing buat kita karena proses produksinya tuh banyak. Kejar target jualan besok, capek, lelah, itu selalu jadi polemik lah di keluarga kita. Itu yang terjadi anak muda sekarang. Being a generalist. Kalian bisa sosial media, kalian bisa bikin video, kalian bisa bikin audio. You are a generalist. Semuanya dilakukan untuk cuan, dan cuan. Mama saya punya pesan, bagus kita punya banyak bisnis, punya banyak jenis produk. Kita justru harus punya banyak jenis, karena nggak mungkin jualan satu kue. Dan itu aja. Harus dikasih opsi ke pelanggan. Dan nggak apa-apa ketika nggak laku. Teori kumulatif, keuntungan satu bisnis bisa dukung seluruh portofolio unit usahanya. Mengelola satu usaha, itu berarti belajar berbagi resiko. Kesimpulannya gini, buat anak-anak muda penting berpikir vertikal, jadi jangan cuma horizontal. Usahakan apapun yang kalian lakukan, bisa saling bantu produk utamanya, dalam hal waktu, uang, dan laba, ketika dijalankan bersamaan. Kita harus bisa memilih untuk fokus ke satu hal yang memang menguntungkan, atau tidak fokus ke hal-hal baru yang belum tentu menguntungkan. Tapi saya, Livia, partner kita di WRPR selalu berpikir dan belajar, kalau pengusaha itu harus punya insting. Kalau intuisi bilang, kita untuk lakukan yang sedikit berbeda, tapi kedepannya bisa jadi dampak yang besar untuk komunitas. Lakukan, seperti PR Talk. Tapi, pesan yang ditanamkan di kepala kita, misi kita adalah, jangan sampai sekali-kali kita berhenti sebelum mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita nggak mau menjadi stereotip anak muda yang melipir ke kiri sebelum sampai tujuan, parkir menepi dan menyalahkan keadaan. Nah, keren. Kita semua masih muda selama punya energi untuk ikuti hasrat berusaha. Semoga semuanya paham, semoga generasi muda bisa belajar dari sesi PR Talk kita hari ini, bagaimana kita harus menyikapi kemampuan yang kita punya, creativity, and innovation that we have, and learn the leadership and entrepreneurship from the senior yang ada di industri. So, edisi PR Talk kita hari ini kita tutup, Generation Then Now. Sampai ketemu di PR Talk berikutnya, next Saturday. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan himpunan mahasiswa Usahis yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye!